Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربنا جل وعلا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini akan kita lanjutkan kembali pembahasan kita di tafsir Juz'il Amma atau tafsir Juz'it Thalathin, Juz' Amma atau Juz' 30, dan kita telah sampai di tafsir Suratil Bayyinah min kitab At-Tashil li Ta'wilit Tanzil. Kita masuk di tafsir surat berikutnya di Juz' 30 ini, di surat Al-Bayyinah. Ya, ini keterangan. Al-Bayyinah adalah sebuah keterangan yang jelas. Ya, Bayyinah, sehingga dikatakan dia bayan ataupun tabayyun. Ini memiliki makna yang serupa, yaitu mengandung makna penjelasan ataupun keterangan yang jelas. Taib. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebagaimana biasanya Allah Subhanahu wa taala mengawali setiap surat yang Dia turunkan dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim ataupun basmalah. Ya, bukan tasmiyah tapi basmalah. Kecuali pada surat At-Taubah seperti yang sudah berlalu penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu Allah Subhanahu wa taala di ayat yang pertama menyebutkan lam yakun alladzina kafaru. Ketika disambung lam yakunil ladzina kafaru, karena bertemunya dua sukun, aslinya lam yakun. Nun itu sukun karena adanya huruf jazm di awal lam. Lam itu bermakna nafi, tapi dia masuk kategori ya huruful jazm dalam ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu. Aslinya kana yakunu, ya, kana yakun, kun fayakun. Nah, itu ya, kana yakun. Lam yakun alladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala mengawali surat Al-Bayyinah ini dengan kalimat ini. Maknanya dari isim kana, karena ini kana yakunu, isimnya adalah alladzina kafaru. Orang-orang kafir, alladzina kafaru, orang-orang kafir. Lalu Allah Ta'ala menjelaskan siapa orang-orang kafir ini. Siapa? Min ahlil kitab. Ya, jadi tidak perlu ragu bahwasanya yang dimaksud oleh orang-orang kafir, yang dimaksud oleh Allah Ta'ala, ahlu kitab. Siapa ahlu kitab ini? Yahudi dan Nasrani.
Sehingga jangan ragu lagi ketika ditanya Yahudi dan Nasrani itu bagaimana menurut Islam? Ya kafir. Bukan kita yang mengatakan pertama kali, tapi Allah Subhanahu wa taala ini, di antaranya dalam surah Al-Bayyinah ini. Orang-orang kafir, kata Allah, kafaru dengan fi'il madhi lagi. Orang-orang yang telah kafir. Nah, begitu secara literalnya. Alladzina kafaru, orang-orang yang telah kafir. Siapa itu dijelaskan dengan kalimat min ini? Ya, di antaranya siapa? Ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Siapa lagi di antaranya? Ya ini mereka bukan ahli kitab, bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi orang-orang yang berbuat syirik wal musyrikin. Ini kafir. Ya jelas al musyrikin yang dimaksud di sini syirik yang mereka kerjakan, yang mereka laksanakan adalah syirik apa? Asghar. Ya, syirik akbar. Ya, syirik akbar yang mengeluarkan mereka dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka menyatakan apa yang mereka lakukan hanyalah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah, sebagaimana mereka katakan atau yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di awal surat Az-Zumar, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi sulfa. Kami enggak nyembah mereka, cuma berhala-berhala ini bisa mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Allah Ta'ala tidak memperdulikan alasan seperti ini. Ya, karena itu sudah masuk kepada syirik akbar. Sehingga Allah Ta'ala menamakan mereka musyrikin. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini orang-orang yang telah kafir dari ahli kitab atau dari ahli syirik, orang-orang musyrikin, munfakkina, ini khobarnya, khobar dari kana yakun itu. Ya, kalau antum belajar nahwu nanti ada namanya kana. Ya, dia menyerupai fi'il. Ya, tapi dia dikatakan juga fi'il naqis, gitu ya. Dia menyerupai fi'il. Namun tidak ada fa'ilnya, kan begitu. Tapi dia ada isim dan khobar, ya, isim kana atau khobar kana. Kanallahu aliman. Nah, begitu. Ada gitu ya. Nanti biasanya dapat dalam Al-Qur'an seperti itu. Nah, tasrif dari kana itu kan kalau mau dipanjangkan kana yakunu, kaunan, kainun, makunun, kun. Nah, la takun. Nah, ini yakun. Makanun. Nah, makan disebutkan makan, ya ini menempati sesuatu atau bermakna tempat. Baik. Nah, orang-orang kafir ini, kata Allah Subhanahu wa taala, dari kalangan ahli kitab atau dari kalangan ahlu syirik akbar, munfakkina. Ini khobar dari kana itu. Apa makna munfakkin? Dari fi'il infakka, infikak. Artinya melepas. Ya. Infikak itu artinya terlepas. Itu arti infikak. Maknanya apa? Orang-orang kafir ini belum mau melepaskan diri mereka dari kekufurannya. Ya, enggak mau mereka. Tetap bertahan dengan keyakinan mereka, kebatilan mereka, kesesatan mereka, penyimpangan mereka. Kata Allah Ta'ala, enggak mau mereka. Lam yakun alladzina kafaru munfakkina. Itu aslinya, pendeknya. Min ahli kitab wal musyrikin, itu mahzub saja, kan begitu. Untuk lebih mendekatkan maknanya. Ya, lam yakun alladzina kafaru munfakkina. Siapa alladzina kafaru ini? Allah Taala jelaskan di sini lebih jelas supaya orang-orang Islam itu ya lebih paham siapa yang dimaksud oleh Allah Taala ini dengan orang-orang kafir. Adalah ahlul kitab dan orang-orang musyrik, ya, pelaku kesyirikan, syirik akbar. Nah, mereka tidak mau melepaskan diri mereka. Lam yakun alladzina kafaru munfakkina. Sampai kapan mereka seperti itu? Hatta ta'tiyahum al-bayyinah. Sampai ayat al-bayyinah tadi, keterangan yang jelas itu sampai datang kepada mereka. Enggak juga percaya, yakin, dan tidak mau juga melepaskan diri mereka dari kekufurannya. Enggak mau juga. Sampai bayinah itu datang, tetap mereka bertahan dengan kebatilan mereka, keyakinan mereka yang batilah itu.
Ya, jadi orang-orang kafir saja berpegang teguh dengan kesesatannya, nggak mau mengikuti sedikit pun, nggak mau tasyabuh dengan kebenaran. Lah ini kebalik, orang-orang beriman kok kebalik? Seharusnya orang beriman ini lebih kuat imannya, bertahan dengan keimanan, jangan ngikut-ngikut orang-orang yang telah dikafirkan oleh Allah Ta'ala. Ya ini kebalik, orang-orang beriman latah ngikuti kebiasaan orang-orang kafir yang dikenal dengan tasyabuh. Kan aneh, orang kafirnya sendiri bertahan dengan kekafirannya, dengan kesyirikannya, nggak mau infikak. Kata Allah Ta'ala di sini, nggak mau mereka melepaskan diri. Bahkan udah datang keterangan, hatta ta'tiyahum al-bayyinah, bahkan keterangan yang jelas. Nanti akan kita sebutkan ayat berikutnya itu sebagai tafsir makna al-bayyinah. Nah itu dia, terkadang begitu. Makanya ada kata para ulama, tafsir yang paling utama adalah tafsirul ayah bil ayah, ya, tafsirul Quran bil Quran. Ini level tafsir yang paling pertama, menafsirkan Al-Quran juga dengan Al-Quran. Nah ini diantaranya Allah Ta'ala langsung jelaskan kalimat berikutnya atau ayat berikutnya. Makna al-bayyinah itu langsung Allah Ta'ala sebutkan tanpa pakai waw, wa rasulun, enggak pakai waw, langsung disebutkan rasulun. Sehingga dari sisi i'rabnya rasulun ini menempati, ya, i'rab badal dari mana? Dari al-bayyinah, sebagai penjelas bahwasanya yang dimaksud dengan al-bayyinah itu adalah Rasul Nabi Muhammad SAW. Udah datang kepada mereka Nabi, inilah bayyinah maksudnya, Nabi udah diutus. Karena ahlul kitab, baik itu Yahudi ataupun Nasrani, di dalam kitab-kitab mereka sudah disebutkan di sana nanti akan datang utusan Allah, Nabi akhir zaman, Rasul yang bernama Muhammad atau Ahmad. Ya, dan itu telah mereka buktikan di hadapan mata mereka, di depan mereka ada utusan Allah Ta'ala tadi, tapi tetap nggak mau lepas mereka dari kekufuran tadi. Oke, jelas? Taib. Itu dia, hatta ta'tiyahumul bayyinah, rasulun minallah. Ini makna al-bayyinah tadi. Kalau ditanya apa makna al-bayyinah di sini, karena al-bayyinah ini kan masih mengandung makna umum, gitu ya, umum, walaupun dia dalam bentuk ma'rifah, ada alif lamnya al-bayyinah, tapi dia masih bermakna umum. Ya, belum jelas siapa yang dimaksud al-bayyinah ini, bisa Al-Quran, kan begitu ya, bisa ini, bisa itu dan yang lainnya. Tapi dari urutan ayat ini bisa kita dapati makna al-bayyinah di sini adalah rasulun, yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Rasulun minallahi yatlu, tala yatlu, Rasul dari Allah. Ya, ini bukan berarti Rasul itu adalah Allah. Ya, sama seperti orang-orang Nasara yang tersesat ketika memahami ruh minallah, Isa ruhun minallah, Nabi Isa itu ruh dari Allah. Kata mereka Isa itu ya Allah itu sendiri, karena bagian dari Allah. Ya, ini rasulun minallah, jangan kita pahami sama seperti pemahaman Nasrani, Nasara. Oh berarti rasul itu Allah. Nah, rasulun minallah maksudnya rasul adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara tugas beliau sallallahu alaihi wasallam? Yatlu, membaca. Apa yang dibaca? Suhufan mutahharah, lembaran-lembaran yang disucikan. Mutahhar yang disucikan, mutahhir yang membersihkan, yang mensucikan. Mutahhar yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan. Nah itu dia. Fiha, ya, hanya itu kembali kepada suhuf, pada lembaran-lembaran yang disucikan tadi. Fiha kutubun qayyimah, yang mana di dalam lembaran-lembaran yang dibaca oleh Rasul tadi, di dalamnya ada kutub, ya, tulisan-tulisan yang
qayyimah maknanya mustaqimah. Ya, tulisan-tulisan yang lurus, kitab-kitab yang lurus di dalam lembaran-lembaran itu. Ya, sebagaimana dalam surat Al-A'la Allah Ta'ala menyebutkan ya suhuf Ibrahim wa Musa. Jadi setiap nabi dan rasul mereka punya lembaran yang mereka bacakan kepada umat yang mereka diutus tengah-tengahnya. Baik disebutkan nama kitabnya ataupun tidak disebutkan nama kitabnya, tapi disebutkan lembaran-lembaran. Taib, fiha kutubun qayyimah. Di dalam lembaran-lembaran itu ada kitab-kitab yang lurus, ya, qayyimah. Wa ma tafarraqa tercerai-berai. Wa ma tafarraqa alladzina utul kitab, tidaklah orang-orang yang diberikan kitab tadi, siapa? Yahud dan Nasara. Ini yang paling utama. Mereka lah yang dinamakan ahlu kitab. Dan penamaan ahlul kitab untuk mereka bukan pujian, ya, bukan mahmud dan lahum, la, lakin mazmum. Ini celaan untuk mereka. Ya, ini celaan, sindiran untuk merendahkan mereka, dinamakan dengan ahli kitab. Padahal mereka adalah orang yang paling menyimpang di dalam memegang kitab itu, karena telah mereka rubah, mereka ganti, mereka selisihi, mereka takwilkan dan seterusnya. Ya, itu sindiran sebagai celaan untuk mereka. Sama halnya ketika seorang dikatakan ya ahli mesin, padahal sebenarnya dia orang yang paling merusak mesin, kan begitu. Ya, disuruh ini malah rusak, malah hancur mesinnya. Tapi orang-orang menjulukinya, oh itu ahli mesin itu. Ini pujian atau celaan untuk dia? Ya, celaan untuk dia seperti itu. Padahal kalau diserahkan mesin langsung hancur sama dia. Ya, protolan semua. Taib. Wa ma tafarraqa alladzina utul kitab. Tidaklah orang-orang ahli kitab itu bercerai-berai illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah, melainkan setelah datang kepada mereka al-bayyinah tadi. Maksudnya Rasul juga itu maksudnya. Ya. Jadi tetap mereka dalam keadaan berselisih, tercerai-berai, padahal udah datang keterangan yang jelas, sudah datang bukti kepada mereka, tapi tetap juga masih bercerai-berai. Satu dan yang lainnya ahlul kitab itu tidak bersatu di atas agama Allah, tetap mereka bercerai-berai. Nah, ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan seperti ahlul kitab, udah datang keterangan yang jelas dari Allah taala, dari hadis, dari sunnah Nabi, masih juga bercerai-berai. Nah, mirip sudah, nggak ada bedanya seperti ahlul kitab dalam masalah ini. Ya, taib. Kemudian ayat berikutnya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintahkan, ya, ma-nya ini manafi juga, ma nafi itu ya, huruf ma yang meniadakan, menafikan sesuatu. Tidaklah mereka diperintahkan. Ini aslinya amara, tapi ini fi'il madhi lil majhul, untuk dimajhulkan. Ya, tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budu, melainkan illa, ya, harfu al-istisna, huruf pengecualian. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan liya'budu, agar mereka beribadah, menyembah kepada Allah Ta'ala saja. Lamnya itu lam ta'lil namanya, ya, istilahnya liya'budu, sehingga nunnya itu hilang. Aslinya kan ya'buduna, ada nun itu, dia dibuang gara-gara lam ini masuk. Nah, itu ilmu nahwu namanya, gara-gara ada lam ini, lam ta'lil. Liya'budullah, tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka beribadah kepada Allah. Mukhlisina, bagaimana mereka beribadah kepada Allah? Nah, ini hal namanya dalam
kondisi dalam keadaan ikhlas. Jadi demikian, manusia ini diperintahkan, tidaklah mereka, maksudnya manusia ahlu kitab, musyrikin dan semuanya manusia, tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka menyembah Allah dalam keadaan apa? Ikhlas. Itulah perintah untuk kita, untuk manusia semuanya, untuk ahlu kitab, untuk kaum musyrikin, agar mereka beribadah kepada Allah, menyembah Allah dalam keadaan murni, khalis, ya kan? Karena khalasa itu mengandung makna kemurnian, bersih, tidak ada kesyirikan. Makanya di sini halnya itu ada dua, mukhlisin sama hunafa. Dua-duanya itu adalah keterangan, penjelasan bagaimana kondisi manusia ketika beribadah kepada Allah. Allah Ta'ala sebutkan dua, mukhlisin dan hunafa. Yang kedua makna ini hampir serupa tapi memiliki makna tersendiri, makna istimewa sendiri. Mukhlis itu lebih kepada kemurnian, ya, bersih. Hanif yang jamaknya hunafa itu lebih kepada makna lurus. Ya, kan itu makna hanif. Hanif itu ya sesuatu yang lurus, tidak iltifat ke kanan dan ke kiri. Itu hanif. Seorang yang bersikap lurus, dia tidak menoleh ke kanan dan ke kiri. Ya, dia tidak melihat ke Yahudi. Bagus juga ya Yahudi ini kalau dicontoh. Tidak lihat ke Nasrani. Ini bisa ini dipakai di dalam Islam. Jadi hanif, itulah hanif. Ya, ikhlas itu lebih kepada kejiwaannya, hati, murni, tulus, nggak ada yang lainnya yang dia inginkan. Memang betul-betul Allah saja yang dia inginkan. Makanya mukhlisina lahu. Lahu di sini hunya kembali kepada siapa? Allah. Mukhlisin lillah itu maknanya. Ikhlas itu benar-benar karena Allah. Di mana keikhlasannya? Di din. Nah, din ini adalah maf'ulun bih dari mukhlis. Karena mukhlis di sini adalah isim fa'il, ya, ya'malu amalal fi'il. Nah, itu istilahnya dia. Jadi dia ini isim fa'il tapi menempati tempat fi'il. Jadi dia ada maf'ulun bihnya, ada objek. Ad-din ini adalah objek dari mukhlis. Mukhlis di mana kan begitu kan? Nah, seperti itu. Seperti seorang mengatakan ana akhlastu lillah ad-dina, kan begitu. Nah, seperti itu. Ana akhlastu lillah ad-dina, dibacanya fathah. Makanya itu untuk melihat ad-din itu diharokati fathah, bukan kasroh atau dhammah. Ya, bukan ad-dinu, bukan ad-dini, tapi ad-dina karena dia mansub maf'ul bih, alamatun nasbihi fathah, ya, isim mufrad. Nah, hunafa tadi sudah kita sebutkan, dia merupakan hal yang kedua, kondisi ya'budullah tadi. Bagaimana beribadah kepada Allah? Kalau ditanya misalnya, bagaimana kondisi seorang hamba atau hamba-hamba Allah ini beribadah? Sebutkan ayat ini, kondisinya dua, mukhlis dan hanif. Ya, mukhlisin dan hunafa. Baik. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyambung dengan waw atofnya, wa yuqimus shalah. Nah, itu dia. Ini hampir sama seperti rukun Islam, ya kan? Dua kalimat syahadah, lalu apa? Menegakkan salat, ya, lalu menunaikan zakat. Mirip seperti ini. Wa ma umiru illa liya'budullah. Nah, inilah dia. Ya, karena konsekuensi syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah mengharuskan orang yang mengucapkannya, mengikrarkannya untuk benar-benar tulus, murni, hatinya bersih lillahi ta'ala. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, kata Rasulullah, dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi, benar-benar tulus, murni, bersih dari dalam hatinya, maka dia akan masuk surga. Iya. Lalu dia hunafa hanif, setelah dia mengucapkan dua kalimat syahadat, dia bersikap lurus. Tidak hanya bagi para mu'allaf saja,
Semua kita yang telah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tiap hari, luruskan perbuatan kita, sikap kita, tauhid kita. Ya, jangan sampai terjatuh pada kesyirikan, baik yang besar ataupun yang kecil. Ya, baik yang besar atau yang kecil. Karena syirik kecil dikatakan dia kecil karena dia jalan menuju syirik besar. Sehingga jangan disepelekan. Ya, bahkan Nabi mengatakan yang paling kutakutkan menimpa kalian, maksudnya para sahabat, adalah syirik kecil. Ya, taib. Maka sejatinya kita juga harus merasa khawatir, ya, terjatuh pada syirik, walaupun itu syirik kecil. Jangan disepelekan. Taib. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, dan menegakkan salat, menunaikan zakat. Wa dzalika dinu al-qayyimati. Nah, ini ya, yang demikian itu agama yang lurus. Itulah agama yang lurus, yaitu beribadah kepada Allah dalam kondisi ikhlas dan hanif, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Itulah dia agama yang lurus. Ya, jadi bukan solat yang paling utama. Ada sebagian orang menganggap solat itu paling utama. Ya, padahal solat itu yang kedua, kan begitu. Yang pertama apa? Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu kan rukun Islam yang kedua. Yang pertama syahadat. Taib. Selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-6. Tadi ayat pertama, kedua, lam yakunil ladzina kafaru, itu yang pertama, rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah, yang kedua, fiha kutubun qayyimah, yang ketiga, wa ma tafarraqa, al-ayah, itu yang keempat, wa ma umiru illa liya'budullah, ini ayat yang kelima. Dan ayat yang keenam, innal ladzina kafaru, sesungguhnya, inna makna ya sesungguhnya, takkid. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang telah kafir. Nah, ini Allah Ta'ala jelaskan lagi. Siapa itu? Min ahli al-kitab, dari kalangan ahlul kitab Yahud wa Nasara, wal musyrikin, demikian juga orang-orang musyrikin yang melakukan syirik akbar. Fi nari jahannam, mereka semua di neraka jahannam. Siapa yang berkata demikian? Pemilik neraka jahannam itu, yang menciptakan neraka jahanam itu yang berkata demikian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kita. Kita hanya menukilkan saja, menyampaikan ayat Allah dan memberikan peringatan kepada manusia apa yang telah turun dari Allah taala, bahwa sungguh, kata Allah, orang-orang yang telah kafir dari kalangan ahlul kitab Yahud wan Nasara dan orang-orang syirik akbar, pelaku kesyirikan, mereka di dalam neraka Jahannam. Sehingga bukan kita yang memponis-ponis, katanya gitu kan. Itu kalian itu kajiannya memponis-ponis aja kerjanya. Bukan memponis-ponis, memfonis. Iya kan, begitu. Taib. Ya, kita hanya menyampaikan, melanjutkan ayat Allah Ta'ala yang telah dibawa oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad SAW membacakannya di hadapan para sahabat terus sampai hari ini dijaga Al-Quran itu. Taib. Khalidina fiha, hanya itu kembali kepada neraka Jahannam. Mereka kekal. Ya, khalidina ini adalah hal, ini juga hal. Keadaan orang-orang kafir ini bagaimana keadaannya di dalam neraka Jahannam? Kekal. Nah, itulah dia. Itu yang sangat menyedihkan. Mereka kekal. Yang namanya kekal itu adalah waktu yang tidak ada kesudahannya, ya, waktu la nihayah. Jadi khalid adalah waktu yang tidak ada kesudahan. Itu makna khalid, atau sering disebut dengan abadan, ya, zaraf dia keterangan waktu yang enggak ada batasnya. Kalau dahr tadi kan setahun, sanah setahun, syahr. Nah, ini namanya zarf zaman, keterangan waktu.
Yaum itu satu hari jelas, 24 jam kita bilang, ya kan? Jelas. Sa'ah untuk hari ini 60 menit, ya, 1 jam. Ya. Abadan, berapa abadan? Kalau qarn itu kan mi'ah sanah, 100 tahun. Nah, kalau abadan, ya, dia keterangan waktu tapi tidak ada batas, nggak ada batasnya. Sampai kapan? Abadi terus. Nanti di neraka manusia abadi neraka, demikian juga di surga manusia abadi di surga. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka ini adalah orang-orang yang seburuk-buruk bariyah, ya, seburuk-buruk bariyah ini maksudnya khalq, makhluk, seburuk-buruk makhluk. Ini sejelek-jeleknya makhluk, seburuk-buruknya makhluk adalah orang-orang yang kafir kepada Allah dari kalangan ahlu kitab ataupun orang musyrik. Mereka berada di dalam neraka jahanam, keadaan mereka kekal di dalamnya, merekalah seburuk-buruk makhluk. Kemudian ayat yang ketujuh, innalladzina amanu. Setelah Allah Ta'ala menyebutkan orang-orang kafir, lalu Allah Ta'ala menyebutkan lawannya. Karena tidak semua makhluk Allah Ta'ala dari kalangan manusia itu kafir. Ada di antara mereka yang mukmin, ada yang pasrah, ada yang taat, ada yang tunduk, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala di antara manusia ini. Dan Allah Ta'ala menyebut mereka dengan orang-orang yang beriman dan beramal salih. Innalladzina amanu wa amilus salihat. Sesungguhnya orang-orang yang telah beriman dan beramal saleh, itu menunjukkan bahwasanya keimanan itu tidak berhenti sampai di keyakinan saja, seperti yang dipahami oleh kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, ya, ataupun Murji'ah. Penyimpangan mereka di dalam masalah keimanan, yang mana mereka mengatakan bahwasanya iman itu adalah sebatas keyakinan saja. Kalau sudah yakin kepada Allah, maka itu sudah cukup. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya imannya seorang pelacur, imannya seorang pezina itu sama seperti imannya Jibril. Karena maksud mereka iman itu hanyalah keyakinan saja. Yang penting yakin, udah itu mukmin, bukan itu. Ya, iman itu berkaitan dengan amal. Makanya kita dapati Nabi mengaitkan amal-amal dalam Islam dengan iman. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang pemindahan kiblat. Allah Taala menyebutkan wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Ya, padahal Allah Taala sedang bercerita tentang pemindahan kiblat dari Masjidil Aqsa mengarah kepada Masjidil Haram. Orang-orang bertanya, loh, salat kita beberapa bulan ini gimana? Maka Allah Ta'ala turunkan ayat tadi. Lalu Allah Ta'ala menggunakan kata iman, padahal yang dimaksud di situ adalah salat. Allah tidak menyia-nyiakan salat kalian, tapi Allah ungkapkan dengan kata iman. Ya, wa makana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak menyia-nyiakan salat kalian ketika menghadap ke Baitul Maqdis, tapi Allah ungkapkan dengan kata iman. Ini untuk menunjukkan bahwa amal soleh di dalam Islam itu bagian dari iman, dan iman itu tuntutannya kepada amal yang paling tinggi sampai kepada amal yang paling rendah. Apa di antara contoh amal yang paling rendah? Imatatul adza anit thariq, menyingkirkan yang mengganggu di jalan. Iman itu bagian dari iman. Itu naik imannya langsung. Ya. Ada kayu, ranting, paku, kaca, kerikil, batu disingkirkan, naik imannya. Ya, bertambah imannya. Karena iman itu menambah dengan ketaatan tadi, dan dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Nurun dia levelnya, low, ya kan? Drop. Nah, gitu dia. Nah, kalau iman udah drop ini, maka respeknya itu untuk kebaikan itu mulai lemah. Diajak begini nggak mau, diajak begini nggak mau, lama-lama nggak muncul di majelis taklim, ya kan? Itu low itu dia. Nah, diajak nggak mau, lama-lama nggak muncul. Lama-lama dia bergaul dengan orang-orang yang menyimpang. Lama-lama ya begitulah dia. Ketika iman melemah. Makanya iman itu harus terus ditingkatkan.
ya, dengan berbagai cara yang disebutkan dalam Islam. Taib. Jadi innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, sungguhnya orang-orang yang telah beriman, beramal saleh, ulaika hum khairul bariyah, mereka inilah orang-orang sebaik-baik makhluk. Ya, mereka inilah sebaik-baik makhluk. Al-bariyah yang dimaksud al-khalq atau al-makhluk. Kemudian ayat yang terakhir, yang ke-8 di surah Al-Bayyinah ini, jazaa'uhum, ya, balasan untuk mereka. Jaza ini adalah masdar dari jaza, yajzi, jazaan. Ya, sering kita menyebutkan jazakallahu khaira. Nah, ini masdarnya. Jazaa'uhum mubtada' nih. Balasan mereka, siapa yang dimaksud ini? Itu tadi ayat sebelumnya, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ya, karena mereka adalah sebaik-baik makhluk. Balasan untuk mereka inda rabbihim, di sisi Rabb mereka, apa balasannya? Jannatu adnin, ya, surga-surga Aden. Nah, ini salah satu penyebutan nama surga, ya, yang ada nanti di jannah Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga Aden, ya, surga Aden. Ada banyak nama-nama surga yang disebutkan di dalam Al-Quran, nama-nama mata air, ya kan, mata air surga, salsabil, tasnim, ya, kafur. Ini nama-nama mata air, ya, nama-nama surga juga, ya, bahwasanya di beberapa hadis disebutkan dari nama surga itu ada Aden dan yang lainnya. Taib, balasan untuk mereka di sisi Rabb mereka adalah surga-surga Aden. Tajri, ini jumlah fi'liyah sebagai hal yang menjelaskan keadaan surganya itu bagaimana. Tajri min tahtiha al-anhar, ya, al-anharu, sungai-sungai mengalir di bawahnya. Jadi ada sungai, surga Aden itu di bawahnya, ya, wallahu alam gimana nanti rinciannya, sungainya di bawah atau gimana gitu, ya, tidak tergambar. Yang penting Allah Ta'ala mengatakan tajri min tahtiha al-anhar, ada sungai-sungai nanti mengalir di bawahnya. Tahtiha, ha itu kembali kepada Aden itu tadi. Jadi di bawah surga Aden itu nanti ada sungai mengalir di situ. Ya, apakah di bawah maksudnya agak ke bawah begini atau memang ada lantainya terus di bawahnya sungai? Allahu a'lam, nanti bisa lihat sendiri. Ya, amin. Nas'alullahal jannah wa na'udzubillahi min 'adzabin nar. Taib, ya, khalidina fiha abadan. Nah, di sini lebih takkid lagi. Allah Ta'ala menyebutkan dua keterangan khalidina ini sebagai hal keadaan orang-orang yang di surga tadi, jazaa'uhum, hum tadi, orang-orang yang soleh, beriman dan soleh tadi, ya, mereka sebaik-baik makhluk, mereka di sisi Rabb mereka mendapatkan surga Aden yang mengalir sungai di bawahnya. Ya, bagaimana keadaan mereka? Khalidina, mereka kekal, fiha, yakni fi jannah Aden, mereka kekal di dalam surga Aden itu, ya. Dan tidak hanya itu, Allah Ta'ala menguatkan lagi dengan zaraf, yaitu abadan yang kita bilang tadi. Ini zaraf, ya, keterangan waktu, zarfuz zaman, keterangan waktu yang bermakna la nihayah, waktu yang tak berkesudahan. Beda dengan keterangan-keterangan waktu yang lainnya, ada batasnya. Tadi yang sudah kita sebutkan, yaum itu, ya, gitu ya, dari terbitnya matahari, dari tenggelamnya matahari sampai tenggelam kembali itu yaum, begitu. Ya, usbu itu dari Jumat ilal Jum'ah, sanah itu Ramadan ila Ramadan ketemu Ramadan itu setahun namanya, ya, qarn ataupun 100 tahun. Nah, kalau abadan, nah itu keterangan waktu yang tidak ada penghujung waktunya. Radhiyallahu anhum, Allah Ta'ala ridho kepada mereka, wa radu'an. Ya, maksudnya siapa di sini? Kepada mereka, yakni orang-orang yang beriman dan beramal saleh tadi. Allah ridho, ya, radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, orang-orang yang beriman, beramal saleh, sebaik-baik makhluk yang Allah Ta'ala janjikan surga kepada mereka, surga Aden.
mereka kekal abadi selamanya di dalam surga Aden tersebut. Allah ridho kepada mereka. Masya Allah. Dan demikian juga waradu'an, sebaliknya orang-orang beriman dan beramal soleh ini pun ridho kepada Allah. Bagaimana itu maksudnya? Orang-orang beriman ini ridho kepada Allah. Apa maknanya? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyan wa rasulan. Ridho Allah sebagai Rabb, kita ridho, ya. Ridho itu maknanya makbul, nerima aja apapun yang diputuskan oleh Allah, baik itu berkaitan dengan rizki, berkaitan dengan nasib ya nasib, kan begitu. Terima dia, ridho, itu dia ridho. Dia mau dijadikan oleh Allah Ta'ala orang kaya, mau orang miskin, ya kan, dalam masalah rizki, kan begitu. Dia mau diberikan ini atau enggak diberi juga, dia ridho saja, rela. Tapi keridhaan di sini bukan dalam keadaan dongkol, ya. Ya sudahlah, mau gimana lagi? Kan ada orang yang seperti itu. Ya memang udah begini sudah hasilnya, tapi mangkel, begitu. Bukan itu ridho dalam artian di sini hatinya itu tidak ada rasa benci, ya, nggak ada rasa apapun, betul-betul senang dengan pemberian Allah. Makanya ada sebagian para salaf ketika sakit nggak mau berobat, ya, mereka nggak mau. Itu sudah dicontohkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena ingin mengimplementasikan ridhonya tadi, ya, senang dia dikasih sakit. Aduh, dikasih sakit sama Robku, senang dia. Ya ini keputusan Robku, jadi senang dia. Ya nggak apa-apa sudah. Nah itu dia. Jadi satu sisi kadang para ulama melihat ini keutamaan, ya. Walaupun di satu sisi yang lain, kecuali tidak mengarah kepada sakit yang membahayakan, yang memudorotkan, menyebabkan kematian. Karena itu masuk hukum doruri. Kalau masuk hukum darurat, ya Allah Ta'ala lebih suka hambanya itu lepas dari darurat yang menyebabkan kematian, ya, atau kehilangannya nyawa. Nah ini kan sakit secara umum. Kan sakit bukan darurat. Sakit darurat atau bukan? Bukan. Sakit itu bukan darurat. Darurat itu sesuatu yang bisa menghilangkannya nyawa. Nah, itu darurat. Makanya kalau ada perampok mau ngambil hartamu, kata Rasulullah, jangan kasih, kan begitu. Darurat ini. Nah, ini darurat. Jadi darurat itu sesuatu yang mengancam nyawa, jiwa. Jangan kasih, kata Rasulullah. Ya gimana Rasulullah, dia ingin bunuh saya? Ya bunuh dia duluan. Nah, kalau dia mati, dia di neraka. Ya kan begitu. Kalau saya yang terbunuh, ya kamu di surga. Kan begitu. Ini darurat. Darurat itu sesuatu yang mengancam nyawa. Jadi sakit itu bukan darurat. Itu aslinya. Ya sakit bukan darurat. Jadi banyak pertanyaan itu. Ustaz, ini sakit harus makan obat yang dalamnya ada babi. Ya di sana banyak obat yang lain. Ini darurat atau tidak sakitnya? Enggak darurat. Ya sudah, jangan dikonsumsi. Ya. Tapi kalau darurat, cuma memang obat ini yang bisa mengangkat sakit tadi. Yang sakit itu menyebabkan hilangnya kehidupannya, hilangnya nyawanya, nggak apa-apa, itu darurat. Dia masuk kategori penyakit yang sudah mencapai level darurat. Nah begitu. Baik ya. 6. Jadi itu makna ridho. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Nah, ridho kepada Allah itu gimana? Ini Allah puji ini. Ridho kepada Allah itu Masya Allah, ya. Jadi sejumlah ulama mengatakan ridho, hamba yang ridho kepada Allah ini merupakan tingkatan paling tinggi, ya. Bahkan para ulama ketika membagi sabar, tingkatan sabar paling tinggi itu ridho, ya. Tingkatan sabar paling tinggi itu mencapai ridho, ya. Karena level sabar yang paling minim adalah seorang tidak mengomentari apapun takdir Allah. Itu level yang paling rendah dari level selamatnya lah, kan begitu ya. Titik aman supaya enggak masuk mengingkari takdir Allah, karena Allah Ta'ala enggak suka hamba yang mengingkari takdir, ya. Makanya Nabi mengatakan, janganlah seorang mengatakan setelah terjadi sesuatu, jangan dia katakan apa? Kalau sekiranya tadi kita begini begitu ya. Tapi katakan qaddarallahu wa ma syaa fa'ala.
Kenapa? Karena ini membuka pintu seton. Sudah terjadi sesuatu, kan? Apa saya bilang tadi? Apa dia? Tadi nggak usah berangkat kan? Nah, ini kejadian ini. Nah, ini berat ini. Ya, di sisi Allah ini berat ini ngomong begitu. Rusak tauhidnya, lemah tauhidnya, bisa jatuh terseret kepada kesyirikan dia, syirik kecil. Ya, nah seperti itu. Tapi langsung katakan qadarullah. Ini minim, ini titik amannya sabar. Tapi level paling tinggi sabar adalah ridho tadi. Ketika dia dapat sakit, dia senang malah. Ya, ya. Dan ini merupakan cara bersabarnya Rasulullah SAW itu sudah sampai kepada ridho. Apa buktinya? Karena ketika beliau mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, beliau akan mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, kata Rasulullah. Beda kalau kita langsung sedih, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gitu kita kan? Iya enggak? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kita tahan, jangan sampai kita marah sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau beliau langsung senang, langsung memuji Allah, alhamdulillah ala kulli hal, kata Rasulullah. Nah, itu ridho namanya. Itu tingkatan ridho dengan takdir. Taib. Nah, ini maknanya. Ya, Allah Ta'ala menyebutkan bahwasanya Allah ridho kepada mereka, mereka pun yang Allah berikan surga, orang beriman dan beramal soleh, ridho kepada Allah. Lalu Allah Ta'ala menutup akhir ayat surah Al-Bayyinain dengan zalika liman khasyiya rabbahu. Yang demikian itu berlaku bagi orang yang takut kepada Rabb-nya. Ya, jadi para ulama membedakan antara makna khauf dan khosyah. Memang kedua-duanya mengandung makna apa? Takut. Kalau khosyah itu memang rasa takut yang diiringi dengan ketebalan ilmu, kedalaman ilmu, itu khosyah. Makanya Allah Ta'ala mengatakan innama yakhsha, bukan innama yakhaf. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang paling khosyah kepada Allah, yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah ahlul ilm, orang yang mendalam ilmunya. Jadi ketika semakin mendalam ilmu seseorang, maka dia semakin tinggi rasa takutnya. Nah, rasa takut yang dibarengi dengan kedalaman ilmu, ini sudah level khosyah. Ya, bukan sebatas khauf. Ya, karena Allah Ta'ala juga mengatakan fala takhafuhum, jangan takut sama mereka, orang kafir. Nah, ini kan takut yang awal aja. Jangan takut sama orang kafir, jangan takut sama syaitan. Wa khafuni, tapi takutlah kepadaku, kata Allah. Ya, jika kalian orang-orang yang beriman, tapi takut yang dia levelnya naik. Karena apa? Karena sebab ilmu. Karena semakin seorang mempelajari Quran dan hadis, dia semakin kenal Rabb-nya. Ya, semakin kenal dia Rabb-nya. Awalnya kan manusia ketika ketemu, ini manusia sama manusia, ketika ketemu dia kan biasa saja, ya kan? Ayo gini. Begitu ada yang mengenalkan, ini kepala dan ketua ini, pasti begitu ya kan? Langsung tahu dia, langsung dia jaga adabnya, langsung ini ihtiramnya kelihatan. Nah begitu dia, begitulah kita manusia. Ya, ketika nggak kenal Allah itu nggak ada hormatnya sama Allah. Ya, Allah dizolimi. Ya, karena syirik itu kan kezaliman. Ya, diambil hak, dirampas hak Allah SWT. Allah dizolimi. Dia berbuat syirik, menzolimi Allah. Kenapa? Nggak kenal sama Rabb-nya. Tapi coba kalau dia paham, oh Allah Aziz, ya Allah Rahman, Allah Razzaq, dia pahami maknanya. Masya Allah, ini Rabbku ini penciptaku ini, jangan main-main. Ya, itulah dia khosyah. Semakin tambahlah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti penjelasannya kita bacakan pertemuan berikutnya. Kita coba bacakan yang di tabel ini saja. Beberapa makna kalimat yang tadi sebenarnya sudah kita jelaskan sebelumnya. Kata beliau di sini dalam tabelnya, munfakkina yakni muntahina amma hum fihi, tarikina matrukina. Jadi munfakkina itu maknanya enggak mau berhenti. Intaha itu kan muntahina, mereka enggak mau berhenti. Amma hum fihi, terhadap apa yang ada pada mereka, enggak mau mereka berhenti.
dengan kekufuran mereka enggak mau berhenti. Tarikina, ya, munfakina bisa bermakna tarik, ya, ini tarik dari kata taroka, enggak mau meninggalkan. Matrukin, atau bisa bermakna mereka akan ditinggalkan oleh Allah Ta'ala, ya, tidak diperdulikan. Itu makna munfakin. Al-bayyinah bermakna Al-Quran atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa ma yatluhu minal Qur'an, atau apapun yang dibacakan oleh beliau dari Al-Qur'an itu adalah al-bayyinah. Nah, itu makna-makna al-bayyinah. Tapi jelas tadi Allah Ta'ala langsung menyebutkan al-bayyinah adalah rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Jadi memang itu dikaitkan. Jadi tujuan rasul itu diutus memang untuk membaca Al-Qur'an, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua mencakup makna al-bayyinah. Qayyimah maknanya adilah, mustaqimah. Qayyimah itu bermakna adil. Adil itu sesuatu yang berada pada posisi tengah, enggak condong ke sana, enggak condong ke sini. Itu adil. Itulah dia makna qayyimah. Jadi agama ini adalah agama yang adil, agama yang tidak menzalimi siapapun, ya. Justru dia sebagai hakim, sebagai penengah yang lurus, bermakna mustaqimah juga qayyimah. Laisa fiha khata', yaitu agama yang tidak ada kesalahan di dalamnya. Yang kadang membuat Islam itu terlihat salah itu adalah oknumnya, penganutnya, ya kan? Ya, seperti itu. Sehingga terlihat Islam ini, ya, kurang dihormati, atau terlihat Islam di satu tempat, di satu wilayah, di satu zaman terlihat direndahkan. Kenapa? Ya karena itu tadi ada penganut-penganutnya. Kalau sekiranya mereka benar-benar mengamalkan, mengaplikasikan apa yang ada dalam Islam, maka mereka pun akan ikut terbebas dari kesalahan. Karena Islam itu datang laisa fihi khata', ya, tidak ada kesalahan padanya. Makanya Allah sering menyebutkan agama yang Allah Ta'ala turunkan ini dengan kalimat qayyimah, ya, agama yang qayyim, yang lurus, adil, yang tidak ada kekeliruan di dalamnya, tidak ada kesalahan di dalamnya, tidak ada ketergelinciran di dalam Islam, baik itu dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukhlisina lahuddin, mukhlisina lahuddina maknanya mufridina lahu at-ta'ata, yaitu benar-benar, ya, ifrad lillah, mengesahkan Allah dalam hal ketaatan. Nah, itu maknanya. Jadi benar-benar ketika dia berbuat ketaatan itu tidak dia palingkan kepada selain Allah, benar-benar dia esahkan Allah. Yuti'unahu duna man siwah, mentaati Allah, ya, tanpa selainnya dan tidak kepada yang lainnya, ya. Kalaupun dia mentaati selain Allah itu karena perintah Allah, ya, seperti firman Allah Ta'ala, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan, ya, pemegang urusan di tengah-tengah kalian, yaitu para umara dan ulama. Taati keduanya, ya. Atau maknanya la yakhlutuna ta'ata rabbihim bisyirkin, atau makna mukhlisin lahuddin adalah jangan kalian campurkan antara ketaatan kalian terhadap Rabb dengan kesyirikan. Jangan dicampurkan. Jangan kalian campurkan, kalian taat kepada Allah tapi buat syirik juga, karena ketaatan kalian kepada Allah ini akan hilang, terhapus karena kesyirikan tadi. Lain asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Sekiranya engkau berbuat syirik ya Muhammad, akan hapus amalmu. Nah itu, ya, akan hapus. Sehingga makna mukhlis di sini maksudnya jangan kalian campurkan ketaatan kepada Allah dengan kesyirikan, karena itu akan menghapus ketaatan tadi. Baik. Hunafa maknanya ma'ilina 'anisyirki ila tauhid. Hanif atau hunafa adalah orang-orang yang meninggalkan kesyirikan lalu menuju tauhid. Nah itu dia. Jadi berbagai macam kesyirikan itu ditinggal, ya, ditinggal sama dia, ya, dia fokusnya kepada tauhid, kepada Allah. Nah ini namanya hanif. Nah kayak saya bilang tadi, hanif itu nggak noleh-noleh ke sana lagi, nggak noleh kepada kesyirikannya Yahudi, pada Nasrani, ya, betul-betul lurus saja ke depan kepada tauhid. Taib.
Al-qayyimah udah tadi ya, al-adilah al-mustaqimah wa dinul qayyimah, yakni dinul millah qayyimah, agama yang lurus, yang adil. Al-bariyah yakni al-khalqu, makna al-bariyah adalah makhluk ya, khairul bariyah dan syarrul bariyah tadi. Baik, cukup dulu sampai di sini insyaallah. Nanti untuk penjelasan tanya jawabnya di sini dengan metode tanya jawab akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita tadi sebatas menjelaskan ayat-ayatnya terlebih dahulu dari 1 sampai 8 dengan penjelasan makna ringkas. Nanti insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Allahu a'lam. Akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.